Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Inilah keberadaan anak yang kau kasih. Kami bagikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Maka pagi ini kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, menyucikan hati dan pikiran kami. Kalipun firman-Mu singkat tapi jadi berkat buat kami. Dan kami naikkan doa sama. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 9, pasal yang kelima. Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai ayat 47. Saya bagi dengan dua bagian, ayat 19 sampai ayat 30. Besok ayat 31 sampai ayat 47. Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 30. Besok ayat 31 sampai ayat 47. Kesaksian Yesus tentang diri Yesus. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, yang mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakim, karena ialah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ayat 29 dan 30. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah pagi ini. Kita perhatikan pada ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dan pada saat ketika dalam kebangkitan, firman Allah katakan, oleh nafir itu orang mati dan Tuhan akan bangkit, yang hidup akan hidup. Tapi yang sangat benar, mereka yang berbuat baik akan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk hidup. Betapa penting kita hidup juga. Masih ada kesempatan yang indah, masih kesempatan yang baik. Kita tahu datangan Tuhan sudah di ambang pintu, dan sangat singkat lagi waktu tidak akan datang. Hati-hati hidup ini. Jangan main-main dosa. Jangan main-main dosa atau permainkan Tuhan. Satu ketika manusia mati, tapi kalau mati dibangkitkan untuk hidup yang kekal atau neraka yang kekal. Ini satu pertanyaan yang jawab saudara sendiri. Apakah main-main dosa
Suka menyesal sebagaimana Lazarus dan orang kaya. Jangan sampai keluargamu masuk seperti itu. Dia menyesal ketika dilihat saat kita di neraka. Jangan menyesal di neraka, tapi kita justru koreksi diri kita. Selama Tuhan berikan napas hidup, jangan main-main besar. Bertobat, metal, bertobat batin. Kita beri bertobat. Jadi suami yang baik, istri, menjadi anak, pedagang, pada Tuhan menjaga nafsu. Amin. Mari sama-sama mengeraikan firman hati kami. Kembali kami besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan Kau berikan hikmat yang dari surga. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin.